Hai, gue Indra dan hari ini gue ingin membedah sebuah buku yang berjudul Rihanna The Secret of Killing. Dan di sini gue tertarik banget karena ini genrenya horor. Dan gue juga tertarik banget sama buku ini karena ngelihat dari sinopsisnya aja ini udah gila sih. Dan buat teman-teman yang suka banget dengan yang berbau horor, trailer atau pembunuhan gitu ya. Nah, ini cocok banget untuk referensi kalian, dimana kalau kalian pengen baca-baca yang gore-gore gitu, yang penuh dengan darah. Dan ya, gak usah lama-lama lagi, kita panggilin aja langsung penulisnya. Oke, sekarang gue udah bersama dengan penulis dari Rihanna The Secret of Killing. Siapa namanya? Hai, kenalin, nama aku Resti Juliani. Tapi kalau di kampus sih biasanya dipanggil Queen. Nah, jadi Queen ini udah berapa lama sih nulis buku atau suka nulis tentang buku? Kalau suka nulisnya tuh lupa sih ya berapa lamanya. Cuman pas nyadar aku suka nulis tuh dari mulai SMP. Tapi sebelumnya juga mulai dari SD tuh emang kayak udah hobi banget baca gitu. Maksudnya kalau baca buku pelajaran agak enggak ya. Jadi kayak baca novel, terus komik juga kayak udah doyan gitu. Terus senang ngehalu juga gitu, kayak daripada ngehalu disimpan aja sendiri kan orang lain nggak ada yang tahu nih. Jadi kayak mulai aja baca terus ngehalu terus ya ditulis gitu. Oh, kalau halu berarti anak drakor ya? Nah, untuk waktu zaman SMP ya? Waktu zaman SMP itu udah pernah sempat nulis cerita atau udah bikin apa gitu? Waktu SMP sih cuman kayak nulis cerpen aja gitu biasa, nggak sampai berani ke novel. Cuman karena emang apa sih ya masih terbatas lah daya imajinasinya, jadi masih ke cerpen aja gitu. Oke. Buku pertama yang bikin kamu kayak, wih ini bagus dan aku pengen nih jadi penulis. Bukunya Tidy Baik. Jadi baik yang judulnya apa? Yang judulnya Dylan. Oh, Jadi Dylan. SMP tuh emang udah doyan banget sama Dylan semenjak Gimana? sebelum Coba di shoot ya. Dylan. Ini kan bilang cinta-cintaan ya. Uh-uh. Tapi kenapa dia lebih senang sama bikin buku itu tentang yang horor gitu? Kenapa nggak cinta-cintaan? Karena biasanya ABG labil gitu kan. Senangnya sama yang cinta-cintaan ya. Kenapa coba? Sebenarnya ini tuh ada cinta-cintaannya, tapi cuman dikit doang gitu. Soalnya kayak bikin cerita cinta-cintaan sendiri tuh kayak geli gitu. Jadi ngedobrak aja rasa takut aku sih sebenarnya. Aku belum nggak. Nah, jadi kayak kalau aku nulis sendiri novel cinta-cintaan cerpen kayak gitu emang kurang suka gitu. Jadi kayak lebih sukanya tuh sama sad ending lah gitu. Terus sama mau ngedobrak rasa takut aku sendiri juga sih gitu. Ini pertanyaan mungkin belum pernah ditanyain di platform manapun ya. Kamu jomblo? Nah, kita langsung aja ke pembahasan tentang bukunya. Kenapa memutuskan ngasih judulnya itu Rihanna The Secret of Killing, dan gimana cara kamu untuk bisa dapet gitu ini ceritanya, isinya, dan pembahasannya? Jadi sebelumnya tuh Rihanna tuh ditulisnya udah dari jauh-jauh hari, dari 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Pas ada event dimana pas aku SMA tuh emang semua siswa tuh wajib buat bikin karya tulis sendiri gitu bang. Jadi ada suruh karya fiksi sama ilmiah. Nah jadi aku ngambil yang fiksi aja karena kebenaran suka gitu ya. Nah di situ tuh aku tuh buat kurun waktu 8 bulan lah ada. Pas awal tuh aku cuman bikin kerangka sama judulnya belum, jadi kerangkanya dulu. Aku bikin poin-poinnya tiap bentuk, kerangkanya tuh apa aja, terus dimatengin lah. Udah di situ ya dibiarin dulu aja sejenak. Dan kayak gitu aku buat lah dari bab 1 sampai bab 3 nih novelnya tuh. Di situ tuh emang benar-benar gitu pakai rasa banget lah. Udah 3 bulan itu kan karena tahu deadline-nya masih lama, jadi aku tuh dileha-lehain lagi. Setelah itu
barulah dikebut tuh dari bab 4 sampai terakhir tuh hanya cuma Impossible! 11 jam doang. Iya. Gile. Jadi keseluruhan proses untuk membuat ini berapa bulan? 1 tahun ada? 8 bulanan. Oh, 8 bulanan ya, sama yang leha-leha segala macam ya, akhirnya dikebut. Oke. Nah, ini inspirasinya dari mana? Kenapa bisa bikin cerita horor ini? Biasanya ngelihat dari film atau ngelihat dari apa cerpen yang lain? Kalau kamu dari mana? Dari rasa takut aku sendiri. Oh, dari rasa takut itu aja. Nggak ada inspirasi lain mungkin dari buku, film dan lain sebagainya? Yang menginspirasi deh. Yang menginspirasi aku bikin film ini, bikin novel ini dari filmnya film Evil Dead tau? Evil Dead, oh yang zombie. Oh bukan. Bukan zombie. Yang Korea gitu. Bukan, yang film barat. Nggak tahu. Oh, oke. Jadi karena sebenarnya nggak suka sih, jadi kayak aku tuh takut ya sama kayak penggunaan gitu, takut darah juga takut. Nah terus kayak mikir tuh apa aku bisa nggak ya ngedobrak rasa takut aku sendiri gitu. Terus ya udahlah dicoba aja nih bikin buku ini tuh emang bener-bener perjuangan banget ya. Pas selesai tiap habis selesai ngerjain tiap bab ke bab tuh pasti ada tidur lah ya kan malam gitu. Nah tiap tidur tuh pasti aja aku ditemenin sama umi aku. Oh. Karena mimpi buruk terus. Emang gitu. Tapi hebat ya, termasuk hebat karena dia takut horor tapi bikin novel horor gitu sampai ke bawah mimpi ya. Ya Allah, luar biasa. Gua mau coba langsung bagaimana sih isi dari buku novel ini, boleh diceritain dia? Penasaran? Nungguin ya. On a beach bar, water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Di awalnya tuh di sini tuh ada sepasang suami istri dan si suaminya tuh seorang dokter, punya anak cewek namanya Riana. Nah, jadi si cewek ini tuh anak kesayangan banget si papanya itu ya, si papanya yang dokter itu. Nah, pas beranjak dewasa lah ya Riana tuh dia udah nggak punya ibu karena ibunya tuh nanti diceritain Suka rahasia-rahasia. kan secret. Nah terus udah kayak gitu tuh bertemulah Riana sama seorang cowok itu aja lah ya, keren lah, ganteng gitu di imajinasi aku tuh, namanya Ray. Jadi Ray itu seorang polisi, masih muda lah ya, polisi kehitung muda lah, soalnya baru-baru gitu. Nah suatu ketika tuh Riana tuh bohong lah sama si ayahnya tuh, dia tuh mau pergi ke camp, pokoknya ada camp sama teman-temannya, padahal enggak gitu. Riana pergi sama Ray ke sebuah tempat lah, dia tuh ke sebuah tempat mau nengokin temennya yang meninggal, ziarah. Nah pas di tengah jalan tuh hujan lah, malam-malam lagi, terus mereka tuh memutuskan untuk nginep lah di suatu tempat dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ya, tapi nggak diceritain. Nah gitu. Nah habis lepas itu tuh mulai tuh ya, di situ tuh kayak mulai ada banyak konflik lah. Baliklah si Riana dan Ray itu ke rumahnya. Nah udah kayak gitu tuh kayaknya salah deh, enggak deh, salah benar. Baliklah ke rumahnya tuh. Pas balik ke rumahnya tuh ternyata sakit lah, Riana tuh sakit. Ternyata sakitnya itu dia tuh hamil. Nah setelah gitu tuh tidak patut dicontoh. Nah terus ketemu lah Riana tuh sama Ray itu ketemu di salah satu tempatnya tuh dimana kayak jembatan flyover gitu tuh, atas bawahnya tuh rel kereta gitu. Si
si Riana tuh di situ tuh meminta pertanggungjawabannya Ray. Tapi amat disayangkan ya, si Ray tuh gak mau tanggung jawab gitu. Gue boleh diikutin. Ray tuh gak mau tanggung jawab, dan di situ tuh dengan tanpa sadar Ray itu tiba-tiba, karena dia seorang polisi pasti tuh ya, dia tuh suka bawa pistol gitu karena emang kebenaran lagi kerja gitu kan, bawa pistol lah. Nah si Ray itu nembak lah Riana gitu. Menyatakan cinta. No, bukan. Nembak beneran ini nembak mati beneran. gitu. Nembak beneran mati. Nah pas setelah ditembak itu tuh panik lah, Ray gak tau lah harus kayak gimana ya dia tuh. Nah kebetulan waktu di bawah tuh kereta lewat gitu, jadi Ray tuh kayak dorong Riana, terus kayak kebenaran kereta lewat, jadi kan ketabrak gitu lah ya kemana-mana gitu. Dia si Riana tuh mati tuh emang karena ketabrak kereta, bukan ditabrak sama dia. Ditabrak Gitu. ditembak. Iya ditembak sama dia. Saya yang salah teman-teman. Jadi jadi maksudnya gitu lah ya. Terus habis itu ayahnya tuh kayak bingung, kok anak saya nggak pulang-pulang gitu, udah berapa lama. Terus kebetulan tuh si ayahnya tuh kan dokter bedah, bukan dokter bedah, apa sih, otopsi kalau mayat, apa sih ya, di otopsi lah. Nah terus si ayahnya tuh ngelihat ngeotopsi jenazahnya Riana, belum sadar lah di situ ayahnya kalau itu tuh Riana karena mukanya udah hancur, tapi kebetulan si tangannya tuh ada gelang gitu, tapi belum sadar sampai situ. Oh ternyata Riana tuh mati tuh bukan emang benar-benar karena ketabrak kereta bang, jadi karena tertembak gitu. Ayahnya tuh nemuin peluru gitu di badannya yang masih nempel. Ada tuh. Nah setelah itu, oh kok kasihan ya ini anak, ternyata si cewek ini juga lagi hamil gitu. Cowok mana sih tega banget gitu. Terus sama dia tuh belum mikir juga kok Riana nggak pulang-pulang ke rumah. Nah setelah itu adalah rasa curiga si ayahnya tuh. Nah setelah itu dilihatlah ke tempat jenazahnya itu, waktu dilihat gelangnya ternyata Riana itu anaknya. Nah di situ mulailah depresi kan, si bapaknya tuh depresi banget, depresi berat, dan kayak ngehaluin hantunya Riana tuh datang gitu. Menurut kamu nih, yang menjadi titik atau menjadi sebuah poin interest dari buku ini tuh apa sih? Yang menjadi titiknya gitu. Ya yang jadi titik menariknya tuh apa sih dari? Titik menariknya adalah pembunuhan beruntun. Pembunuhan beruntun. Ya. Gila ini harus baca sih, nggak bisa cuma diceritain ya. Ini benar-benar kalian harus beli banget bukunya. Gini belum selesai nih cerita belum selesai. Beruntunnya. Ada lah ya kasih tahu sedikit plotnya. Jadi pas pembunuhan beruntun itu tuh kan si ayahnya niat tuh mau balas dendam kan ya. Nah, jadi si Riana tuh punya satu supirnya setia banget sama Riana, sama keluarganya, dan ngejaga dia dari kecil gitu. Terus ada tokoh-tokoh lain juga yang bantu ngebunuh keluarganya Ray gitu. Jadi di sini pembunuhnya siapa? Apakah ayahnya Riana, ataukah bapak supirnya, ataukah orang yang yang ikutan ngebunuh juga, atau siapa sebenarnya di sini yang jadi pembunuh sebenarnya? Jadi ini definisi dari berkomplot dengan setan. Jadi ngebantuin hantunya buat balas dendam. Benar, kalau misalkan ngedenger dari ceritanya aja udah menarik banget dan udah ngebayangin, dan ini nggak bisa kalau cuman diceritain. Kalau diceritain tuh mungkin bisa 2 hari 4 malam ya. Ini benar-benar guys, harus baca banget ini bukunya. Karena kalau misalkan dari ngedengar atau baca buku itu beda ya sensasinya ya. Bakal bisa lebih imajinatif untuk saat kita membaca daripada hanya mendengar gitu kan. Apalagi kan cewek gitu, kayak cowok udah dapat enaknya gitu, pas udah ada anaknya malah dibunuh gitu kan. Anda dengar para lelaki buaya darat, buset aku tertipu lagi. Wow. Nah
Ini problematika anak muda banget ya zaman sekarang, dimana laki-laki itu pengen tumpak tinding jokesnya aja, tapi ternyata pas mau disuruh tanggung jawab malah nggak mau ya, malah bener berakhir kan? dengan membunuh pasangannya gitu. Padahal dia tidak tahu Allah selalu melihat. Yoi. Pesan moral. Dian ya, kira-kira pesan dari Dian yang mau disampaikan kepada anak-anak muda atau mungkin nanti para pembaca seperti apa? Pesannya jangan kayak Ray. Pokoknya jangan kayak Ray ya. Pesannya sih buat kalian yang seneng baca, seneng nulis gitu, apa salahnya sih kalian kayak tumpahin isi imajinasi kalian tuh ke dalam tulisan gitu, terus biarin orang lain baca. Jadi kayak biar nggak buku tuh nggak disimpan aja sendiri gitu, jadiin tulisan kalian tuh buat memotivasi orang lain juga. Itu sih menurut aku. Terbaik emang. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan buat teman-teman juga nih yang punya ide atau yang punya imajinasi lebih, jangan cuma dipendam doang ya, tapi harus disalurkan menjadi sebuah karya, entah itu dalam bentuk buku, lukisan, atau apapun yang kalian suka. Oke. Makasih Dian untuk interviewnya. Ya, interview kerja. Makasih banget untuk udah mau ikut dalam membedah buku ini, walaupun tidak semuanya teman-teman, tapi kita bisa tahu titik atau point of interest dari buku ini sendiri seperti apa. Dan jangan kapok-kapok untuk bikin Enggak buku dong. selanjutnya, betul ya. Dan kita butuh anak muda seperti ini teman-teman, karena dengan anak muda seperti inilah yang bisa memajukan perindustrian buku apalagi ya, dan kesenian lain-lainnya, betul, supaya bisa lebih berkembang lagi ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita berdua sampaikan ya. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak ya. Kita mau orangnya kayak gitu, suka serius ya. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Gua Indra. Aku Dian. Sampai jumpa dan bye. Bye bye.